Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok model DNA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esa Ropa. Saya Maisha Latifah. Saya Najibul Alam. Saya Eva Kurniasi. Saya Maudia Berani. Saya Reva Selita. Saya Ira Hidayat. Nah, sebelum ke pembuatan model DNA-nya, sebaiknya kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu DNA. Nah, jadi DNA itu apa sih? Nah, tapi sebelum ke DNA-nya, kita harus tahu dan menyadari terlebih dahulu. Nah, manusia itu memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda, warna mata yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahkan seseorang bisa mendapatkan warna mata yang sama dengan orang tuanya. Juga memiliki sifat fisik yang mungkin hampir sama dengan kedua orang tuanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh karena adanya DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah informasi genetik untuk pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Nah, jadi DNA itu apa sih? Nah, tapi sebelum ke DNA-nya, kita harus tahu dan menyadari terlebih dahulu. Nah, manusia itu memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda, warna mata yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahkan seseorang bisa mendapatkan warna mata yang sama dengan orang tuanya. Juga memiliki sifat fisik yang mungkin hampir sama dengan kedua orang tuanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh karena adanya DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah informasi genetik untuk pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Nah, kita sudah menyadari adanya perbedaan setiap makhluk hidup. Ternyata hal tersebut terjadi karena adanya DNA. Tapi masih ada kaitannya dengan hal lain sebelum DNA. Gambar tersebut yang di sebelah kiri adalah sel. Di dalam sel terdapat kromosom, yaitu gambar yang di tengah. Di dalam kromosom terdapat DNA, yaitu gambar yang menyerupai heliks yang berada di sebelah kanan. Jadi, DNA adalah molekul yang membentuk gen dan banyak gen dikelompokkan menjadi kromosom. Kromosom terdapat dalam setiap inti sel dan berisi semua informasi genetik suatu organisme. Nah, kalau dari sudut pandang kimia, DNA adalah polimer nukleotida. Dengan kata lain, polinukleotida. Polimer adalah senyawa yang dibentuk oleh banyak unit sederhana yang dihubungkan satu sama lain. Kemudian dilanjutkan dengan komposisi, yaitu yang pertama, struktur heliks ganda, yaitu DNA menyerupai tangga bengkok dengan dua untai yang mengandung kelompok 4 basa nitrogen, adenin, sitosinin, guanin, dan timin. Kemudian ada pasangan dasar, yaitu basa dipasangkan dalam heliks, khususnya A dengan T dan C berpasangan dengan G. Selanjutnya ada nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida adalah unit dasar DNA terdiri dari gugus fosfat P, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen ACGT yang mengkode informasi genetik. Oke teman-teman, selanjutnya ada fungsi dasar DNA. Apa itu fungsi dasar DNA? Yang pertama yaitu penyimpanan informasi. DNA menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dan fungsi suatu organisme. Yang kedua ada replikasi, yaitu DNA dapat membuat salinan dirinya sendiri yang penting untuk pembelahan dan pertumbuhan sel. Yang ketiga ada transkripsi dan terjemahan. DNA ditranskripsi menjadi RNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein yang mengontrol aktivitas seluler. Dan yang terakhir, yang keempat, warisan. DNA diwariskan dari generasi ke generasi dan bertanggung jawab untuk mewariskan sifat-sifat dari orang tua ke keturunannya. Selanjutnya adalah replikasi. Replikasi DNA itu apa sih? Replikasi DNA adalah proses di mana molekul DNA diduplikasi sebelum sel membelah. Dimulai dengan pemisahan dua untai DNA komplementer, dilanjutkan dengan konstruksi untai komplementer baru dari nukleotida yang tersedia. Ini penting untuk reproduksi dan pewarisan sel. Langkah-langkah replikasi DNA. Yang pertama, pemisahan untai, yaitu kedua untai DNA terlepas dan terpisah, memutus ikatan hidrogen antara basa komplementer ATCG. Kedua, komplemen, yaitu nukleotida bebas berpasangan dengan basa terbuka pada setiap untai, mengikuti aturan saling melengkapi.
Ketiga, pembentukan untaian baru, yaitu 2 untai DNA baru berbentuk satu untuk setiap untai asli menggunakan pasangan nukleotida sebagai bahan penyusun. Yang keempat, 2 molekul DNA, yaitu hasilnya adalah terbentuknya 2 molekul DNA identik dengan aslinya siap untuk pembelahan sel. Bagian terakhir adalah proses pembuatan model DNA yang telah kami lakukan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, di antaranya stik es krim, lem kayu, lem lilin, gunting, kardus, cutter, lem tembak, cat warna, beserta kuasnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, mengukur stik es krim 2 cm di bagian tengah untuk dicat dengan warna hitam. Rendam bagian stik es krim untuk mengambil bagian ujungnya supaya stik tidak retak saat dipotong. Setiap stik diwarnai sesuai dengan pasangan warnanya. Warnai potongan stik yang sudah dipotong kecil. Gunting kardus dengan ukuran kecil, lalu digulung dan dilem. Tempel kardus yang telah digulung pada stik yang hanya bagian ujung, lalu bulatan kardus dicat dengan warna putih. Siapkan penyangga untuk menyusun model DNA. Susun model DNA secara bertahap sehingga membentuk tangga berpilin. Tempelkan stik yang hanya dipotong ujungnya di ujung stik DNA. Siapkan alas yang berupa kardus lalu cat keseluruhan dengan warna putih. Siapkan penyangga yang sudah dicat warna putih untuk dipasangkan DNA. Rangkai dinamo dan diletakkan di dalam kardus sehingga model DNA dapat berputar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, model DNA. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk itu kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.